Tetap nggak ada lain, kita selalu waspada. Yang benar-benar bikin booming di bumi Nusantara, karena wajar sudah 1 abad bahkan berabad-abad klan Ba'alawi ini memang kita harus selalu disampaikan kepada saudara kita dari Sabang sampai Merauke. Jadi waspada, harus waspada. Memang kalau masalah pernasaban ini butuh penanganan yang spesifik, butuh ahli. Makanya kita doakan dan kita dukung seluruh ulama kompak yang mana dikasih komando oleh beliau Kiai Imaduddin betul-betul diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, dengan kekompakan para ulama dan umarok kita dan seluruh rakyat. Karena itu hal yang tidak boleh kita diamkan. Bongkar wajib dibongkar. Jadi Pak Mujib sering menyampaikan di satu hadis, inna min a'dhamil firo, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam Sahih Bukhari, sungguh yang paling besar di antara dusta-dusta kepada Allah nggak ada lain ayat ya rajul ila ghairi abihi, ada seseorang yang mengaku bapaknya padahal tidak bapaknya. Artinya pemalsuan nasab. Otomatis yang paling parah mengaku cucu Nabi. Jadi saudara kita harus wajar dan bersyukur kalau ulama kita, rakyat kita, saudara kita Sabang sampai Merauke berteriak melawan Ba'alawi, itu pas. Memang dia berani segala-galanya. Jadi kita harus berpikir cerdas apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengenal bacaan hadis itu enggak aneh, bacaan semacam itu enggak aneh. Di zaman Nabi ada yang ngaku Nabi, ya. Muslim Al-Kadzab berani mengaku Nabi. Rasul menampilkan surat, ada dia juga bikin surat al-filu mal-fil, tandingan alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Begitu dan seterusnya. Ka'bah aja mau dihancurkan oleh Abroha. Itu hal yang wajar. Artinya kita harus waspada, siaga, harus siaga. Yang paling berbahaya jelas itu akan merusak nilai-nilai keutuhan atau ideologi Pancasila. Itu yang paling berbahaya. Yang ada adalah permusuhan. Jadi hadis satu poin kita baca berulang-ulang, kita sampaikan di Sahih Bukhari. Orang yang paling berani dusta kepada Allah nggak ada lain orang pembelokan nasab. Kemudian diteruskan itu hadis wayuria ainau, itu masih satu paket hadis baginda Nabi itu. Wayuria ainau malam taro. Jadi berani menceritakan mimpi, dawir-dawir mimpi padahal kadzdzaba, dia dusta. Akhirnya banyak terjadi di mana majelis-majelis para habaib, cerita-cerita mereka itu dengan mimpi. Saya mimpi ketemu Rasul. Itu bahaya. Sudah di era Nabi sudah dikasih warning, hati-hati. Modelnya khutbah, modelnya dawir, modelnya doktrin pakai cerita-cerita mimpi. Loh, ini sangat bahaya. Buktinya sudah terlanjur, kita ini kelewatan tidur hingga di gara-gara Petanisia, langkah-langkahnya Lutfi bin Yahya ini, hingga sudah di Bali wujud makam-makam habaib yang dikhabaibkan 7 Gus ya. Itu awalnya dari cerita mimpi. Lo kita lengah, lengah.
Akhirnya kalau sudah satu berani ngaku pembelokan nasab, ngaku cucunya Nabi, kemudian berani kasih fatwa lewat mimpi. Terus ketiganya akhirnya apa? Cerita apa yang disampaikan Rasul, padahal Rasul tidak pernah menyampaikan. Nah itu satu paket. Diawali inna min a'dhamil firo, dusta kepada Allah yang paling besar yaitu. Makanya di sisi lain satu ayat, waman adlamu mimman iftara, ada tak orang yang paling beraniaya, adakah zalim yang kelasnya paling super dibandingkan orang yang berani dusta kepada Allah. Paling super tuh Gus, orang yang paling dusta. Makanya kita amini bersama, alhamdulillah para tokoh khususnya ulama-ulama Nusantara yang bangkit demi mengkikis untuk wujud kebenaran, di mana langkah-langkah mereka Kabaib Alawi bahkan Robito Alawiyah. Kita doakan bersama demi terwujudnya keutuhan NKRI kita bersama. Jadi saya ulangi lagi, jangan sampai kita jenuh. Kita kewajiban berdoa, kita wajib berbicara. Adapun penanganan adalah butuh spesifik, butuh yang ahli. Artinya mau tidak mau wajib dites DNA. Ini ujungnya Gus. Jadi nanti mudah-mudahan dari umarok kita, pemerintahan kita, dan bersama ulama kita berani ambil kebijaksanaan. Ya minimal di penjara Gus ya. Jelas itu wajib di penjara biar tidak ada ulah lagi. Bahaya itu. Bahaya. Apalagi berkaitannya bagus. Kita ini sadar saudara kita yang jujur kerja siang malam, betul nggak Gus? Ditaruh di pendidikan baik di formal maupun di pondok pesantren. Ini luar biasa. Mereka main tipu-tipu. Wah, bahaya. Kan banyak Gus di digital tuh Gus ya. Sini kalau acara maulidan ya. Ayo maulidan 100 juta. Oh, 7 sapi loh atas nama Muhammad. Ini baik. Kalau ulama kita, kalau warga kita ini wajar karena hubbun Nabi, cintanya pada keluarga Nabi luar biasa. Lah ini yang paling bahaya, ini dia berdusta. Berarti penipuan, politisasi agama. Ini nggak boleh. Yang paling berbahaya. Mari kita bersama doa bersama. Tetap Ba'alawi, para habaib yang berani melangkah semacam itu harus kita hakimi seadil-adilnya. Mau kapan lagi Pancasila tegak? Mau kapan lagi merah putih berkibar? Mau kapan lagi Bhinneka Tunggal Ika? Ini paling bahaya, paling rawan Gus. Kalau Ba'alawi ini kita biarkan mendawir kemana-mana, marga yang ditampilkan, suku yang ditampilkan, lo ini bahaya, rawan. Karena negara kita ini ratusan suku budaya, nggak ada lain, hanya satu aset kita, persatuan dan kesatuan. Kalau sudah mereka tampil wah dzurriyyah Nabi, wah bahaya. Secara otomatis dianya itu mereka menyepelekan dzurriyyah Nabi, wali songo, dianggap apa Sayyid Asy'ari. Nah ini berarti keterlaluan. Ini namanya contoh-contoh orang yang nggak punya adab, nggak punya etika. Nah, terus kalau ngaku-ngaku cucu Nabi sendiri, dikira dari Sabang sampai Merauke nggak cucu Nabi dah. Kan cucu Nabi Gus. Ba'alawi
Habaib, saya sampaikan jangan merasa menjadi cucu Nabi sendiri. Sabang sampai Merauke ini semuanya cucu Nabi, cucu Rasul siapa? Adam alaihis salam. Itu sudah jelas. Makanya kita nggak boleh lengah. Kita doakan selalu, mudah-mudahan langkah-langkah mereka Betanisia mengganti makam-makam ini keterlaluan, jelas menghapus sejarah, jelas tidak menghormati walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cepat lambat ini harus, mungkin habis lebaran nih Gus ya, habis pelantikan bersihin kita ya, pokoknya harus disapu bersih, tidak boleh main-main, bahaya Pak Alawi, bahaya kalau tidak digulingkan, kalau tidak dihapus, bahaya. Nah sekarang gini, kalau kita ngapain baca Quran ya Gus, ngapain baca sejarah, kita semua transparan sudah pada tahu semuanya. Makanya yuk rapatkan barisan sambil berdoa. Pokoknya mudah-mudahan Balawi dan Habaib Robito Alawiyah harus ditutup. Sangat membahayakan di tubuh NKRI. Jangan nggak perlu teriak-teriak. Mudah-mudahan jadi nyata sebagai hujjah Allah dan Rasulnya, hujjah rakyat Indonesia, hujjah aulia Nusantara. Gimana Gus? Lanjut. Oh iya itu Gus. Jadi memang langkah-langkah mereka tuh langkah-langkah masif Gus. Artinya yang sudah seperti gunung-gunung yang gitu ya, gunung salju. Mereka sudah merasa kuat, sudah dari manapun, sudut manapun sudah merasa bisa menguasai. Dari umaro bisa menguasai, dari ulama sudah banyak yang tunduk, samatan wa ta'atan, apalagi rakyat. Jadi sangat wajar kalau dari mereka Indonesia milik Tarim. Bahkan Surabaya ini berani mau dirubah Sirul Bayi katanya Gus. Loh ini kan keterlaluan. Surabaya menurut otaknya, udangnya itu, otak odang mereka katanya Surabaya aslinya Sirul Bayi. Lah kan kurang ajar ini. Sirul Bayi. Loh ini keterlaluan.